Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat istiqomah melakukan kebaikan, amal soleh, nikmat berupa iman, Islam, ketakwaan kepada Allah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat At-Taubah ayat 115. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana dan tidaklah Allah, wa ma kana dan tidaklah Allah liyudillah untuk menyesatkan kauman seorang kaum atau sekelompok kaum ba'da id hadahum sesudah Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka, hatta sehingga yubayyina telah jelas lahum bagi mereka ma apa yang yattaqun mereka bertakwa. Innallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alimun maha mengetahui. Kemarin disebutkan bahwa ayat yang 113 itu turun ketika peristiwa paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib saat-saat detik sakaratul maut. Nabi Muhammad menalkin, istilahnya itu menyuruh pamannya supaya mengucapkan kalimat syahadat. Akan tetapi di sampingnya juga ada pembesar kafir Quraisy yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah agar aku bisa membelamu di hadapan Allah. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, haruskah kamu akan mengkhianati agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib? Nah, gitu. Jadi ternyata apa itu kalimat terakhir, tidak, aku tetap akan mengikuti agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib. Begitu, ya. Nah, kemudian ayat ini turun, kemudian Nabi Muhammad tetap mendoakan
aku akan tetap mendoakan memohonkan ampunan kepada pamanku ya, jikalau Allah tidak melarangnya. Sampai Allah melarangnya, maka ayat ini turun menegur bahwa tidak patut bagi seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan atau memohonkan ampun lil musyrikin untuk orang-orang musyrik walau kanu uli qurbah, walaupun mereka masih ada hubungan kekerabatan. Min ba'dihi mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, bahwa apa itu orang-orang musyrik itu annahum ashabul jahim, menjadi penghuni neraka jahim. Hal yang sama dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga mendoakan kepada ayahnya, tapi setelah ayahnya itu jelas-jelas menjadi musuhnya Allah ya, tidak hanya menyembah patung tapi malah tukang membuat patung, maka Nabi Ibrahim berlepas diri, tabarra'a minhu ya. Nabi Ibrahim sudah berlepas diri, tidak mendoakan lagi kepada kedua orang tuanya. Nah, wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum, dan Allah tidak akan menyesatkan kaum sesudah Allah memberikan petunjuk, sesudah Allah memberikan petunjuk yang telah jelas lahum mayatakun, bagi mereka apa itu mereka bertakwa. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad masih mendoakan kepada pamannya, Nabi Ibrahim masih mendoakan akan ayahnya, itu sebagai bentuk rasa kasih sayangnya kepada pamannya, kasih sayangnya kepada ayahnya. Tapi apa boleh buat, karena Allah sudah menegurnya, maka itu ditinggalkan. Maka Allah tidaklah Allah akan menyesatkan kaum sesudah Allah berikan petunjuk berupa apa? Bahwa mendoakan apa itu orang musyrik itu tidak boleh. Begitu petunjuk dari Allah bahwa tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi seorang mukmin itu memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun itu masih ada hubungan kekerabatan. Itu maksudnya ayat di bawahnya ini. Setelah itu Nabi Muhammad tidak lagi mendoakan untuk pamannya. Setelah itu Nabi Ibrahim juga tidak lagi mendoakan kepada ayahnya. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha, sungguhnya Allah lahu baginya mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumitu, dan dia yang mematikan, wa malakum, dan tidaklah bagi kalian min dunillahi, dari selain Allah, min waliyin, dari seorang pelindung, wala nasirin, dan tidak seorang penolong. Jadi yang menjadi penguasa langit dan bumi ini Allah, dan juga yang berhak mematikan dan berhak menghidupkan adalah Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penolong selain daripada Allah. Laqad taballahu 'alan nabi. Laqad taba, sungguh benar-benar telah menerima taubat Allah 'alan nabi, kepada nabi, maksudnya Nabi Muhammad, wal muhajirina, dan orang-orang muhajirin, wal ansori, dan orang-orang ansor, alladzina, yaitu orang-orang yang ittaba'uhu, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, fi sa'atil usrati, di masa-masa sulit, yaitu perang Tabuk, perang yang jaraknya jauh, terus diterik panas, sedang musim paceklik, enggak ada makanan, minuman pun juga tidak ada karena kekeringan. Mimba dimaka tayazihu, sesudah apa yang hampir-hampir berpaling, qulubu fariqin, hati sebagian golongan, minhum, dari mereka, dari sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Summa taba, kemudian Allah menerima taubat alaihim, atas mereka,
innahu sesungguhnya dia bihim terhadap mereka raufun zat yang maha penyantun, rahimun zat yang maha penyayang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, laqad taba dan sungguh benar-benar Allah menerima taubat ala nabi kepada Nabi Muhammad. Memangnya kesalahan Nabi Muhammad apa? Kan begitu ya. Allah kok menerima taubatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika peperangan Tabuk itu banyak sahabat, ya termasuk banyak orang-orang munafik dan juga para sahabat yang tidak mengikuti perang karena sulitnya medan peperangan yang ditempuh. Selain jaraknya jauh, pada waktu itu musim panen gak jadi, panas, kekeringan, maka para sahabat pun juga banyak yang tidak bisa mengikuti perang. Ketika perang Tabuk itu selesai, banyak para sahabat itu mendekat kepada Rasul, menyampaikan alasannya tidak ikut perang. Saya karena begini. Sahabat yang sana juga, mohon maaf ya Rasul, karena saya begini, banyak sekali. Bahkan orang munafik pun juga mengajukan alasan karena tidak ikut perang. Nah, di antara mereka, ya tentu saja sebagai sifat basyariahnya Nabi Muhammad, sifat kemanusiaannya Nabi Muhammad, orang segitu banyak, ada satu dua yang mestinya itu harus tidak diterima alasannya, tapi Rasulullah menerima, kan begitu. Nah, itu sudah dipandang berdosa. Maka Nabi Muhammad pun juga bertaubat kepada Allah atas keputusan-keputusan yang diberikan kepada para sahabat yang mengajukan alasan tidak bisa ikut perang itu, ya, karena sifat kemanusiaan Rasulullah lalu iba dan memaafkan, padahal menurut Allah itu nggak benar, itu dipandang sudah berdosa. Maka Nabi bertaubat, maka Allah menerima taubatnya Nabi Muhammad wal muhajirin wal ansor, di antara sebagian sahabat muhajirin dan sahabat ansor, yaitu para sahabat yang mengikuti perang yang sangat sulit itu, dan mereka dalam mengikuti perang itu ya apa ya, berat hatinya, berat sekali hatinya, ya, beda dengan perang Badar yang dilakukan oleh Rasul pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu walaupun jumlah orang Islam lebih sedikit daripada orang kafir, dilakukan pada bulan Ramadan lagi perang Badar, ya, tapi mereka tidak ada yang ngeluh. Karena apa? Jaraknya dekat. Badar itu tempatnya antara Mekah dan Madinah, tapi perang Tabuk ini jauh, Pak. Jauh, ya, di luar kota Madinah, jauh sekali. Maka para sahabat itu ya ikut, tapi berat hatinya. Nah, gitu. Maka di sini dikatakan mimba dimaka yazihu, dari sesudah hampir-hampir yazihu berpaling, hampir-hampir berpaling qulubu fariqin minhum. Jadi hampir-hampir mereka itu tidak ikut atau punya perasaan ingin kembali di tengah perjalanan karena saking sulitnya. Akan tetapi alhamdulillah, walaupun mereka itu berat tapi masih mengikuti gitu, walaupun kepeksa. Nah, itu sudah dipandang berdosa. Maka sahabat muhajirin dan sahabat ansor juga bertaubat kepada Allah atas apa ya, keberatannya kemarin mengikuti Rasulullah fi sa'atil usrati, di masa sulit dalam peperangan itu, ya sudah dipandang berdosa begitu. Lalu bertobat, maka di sini summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat alaihim atas mereka. Ya, innahu sesungguhnya dia bihim terhadap mereka raufun, zat yang maha penyantun, rahimun, zat yang maha penyayang. Ini
ayat yang menerangkan tentang diterimanya taubatnya Nabi Muhammad dan juga sebagian orang Muhajirin dan sebagian orang Ansor. Terus wa ala salasati, dan termasuk diterima taubatnya 3 orang sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, terus Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi. 3 orang ini juga diterima taubatnya. Khulifu, yang mereka mangkir gak ikut perang, hatta idza daqat, sehingga apabila telah sempit alaihim atas mereka al-ardu, bumi, bima rohubat, padahal bumi itu luas, wadokot, dan terasa sempit alaihim atas mereka anfusuhum, diri-diri mereka, wadonu, dan mereka bertiga mengira Allah malja'a, bahwa tidak ada tempat mengungsi minallahi, dari Allah, illa ilaihi, kecuali kepadanya. Summa taba, kemudian Allah menerima taubat alaihim atas mereka bertiga, liyatubu, hendaknya mereka bertaubat. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dia at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu, zat yang maha penyayang. Termasuk tadi di ayat pertama Allah menerima taubatnya Nabi Muhammad atas kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai sifat kemanusiaannya, bukan karena sifat kesengajaannya. Dan juga sebagian itu sahabat Muhajirin, sahabat Ansor yang telah berat mengikuti peperangan, dan juga kepada 3 sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi'ah, ini juga diterima taubatnya oleh Allah. Tapi 3 orang ini diterima taubatnya paling lambat. 3 orang ini diterima taubatnya paling lambat. Karena apa? Karena Rasulullah tidak mengizinkan mereka mengajukan alasan tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajak para sahabat memboikot 3 orang ini. Jangan bicara dengan 3 orang ini. Jadi para sahabat itu 3 orang ini walaupun ke masjid gak ono sing ngajak omongan. Bahkan sampai Rasulullah itu memerintahkan istrinya 3 orang ini supaya pulang ke rumah masing-masing. Istrinya disuruh pulang ke rumah ayahnya masing-masing. Jadi 3 orang ini, makanya bumi ini terasa sempit bagi dia, padahal bumi ini luas. Ya karena di rumah istrinya ndak ada, nang masjid kalau sing belum dijak ngomong, Pak sempit ya. Jenengan bisa bunga ini nggak bisa ketemu konco-konco kan? Ketemu konco-konco salaman terus nyopo kan begitu. Dajal misalnya konco-konco jenengan ini gak sing nyopo belas misalnya, dijak ngomong yuk gak gelem. Jenengan kan gak enak perasaan. Ini dialami oleh 3 sahabat ini. Di dalam tafsir disebutkan sampai kapan? Sampai 50 hari, Pak. 50 hari gak ono sing gelem dijak ngomong. Ya. Enggak ada yang mau menyapa. 50 hari tersiksa orang. Baru setelah ayat ini turun, ya. Baru setelah ayat ini turun, Rasulullah baru menerima taubatnya dan juga teman-teman yang lain menyambut taubatnya mereka. Itu yang dialami oleh 3 orang ini. Gara-gara gak ikut perang saja, itu hukumannya seperti itu. Padahal harus taubat itu. Tapi Rasulullah belum menerima, belum ada keputusan dari langit. Kata Rasul, kapan ya Rasul saya diterima taubatnya? Tunggu keputusan dari langit. Maksudnya tunggu ayat turun tentang kalian. Baru wa'alat salasati, dan atas 3 orang itu tadi, baru
ayat ini turun terus Rasulullah mau menerima kembali dan teman-temannya juga mau menerima kembali. Ini sebagai hukuman biar nanti tidak terulang kembali. Inilah apa itu Rasulullah dalam mendidik dan menggembleng sahabatnya itu luar biasa. Enggak pernah dimanjakan oleh Rasul. Makanya umat Nabi Muhammad itu bisa bertahan sampai nanti hari kiamat. Walaupun Rasulullah sudah 15 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi firman-firman Allah, hadis-hadisnya masih diamalkan oleh umat. Karena generasi penerusnya teguh untuk menyampaikan, mendakwakan apa yang diterima dulu dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah Pak, memanjakan umatnya. Kalau belum ada keputusan dari langit, ya Rasulullah tidak akan menerima. Itu. Seje kalau para nabi dulu, contohnya misalnya kayak Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi Musa itu, Bani Israel itu dimanjakan oleh Nabi Musa. Jadi dalam perjalanan menuju Palestina berhari-hari, Musa, ya apa bekal makanan sudah habis ini. Oh, kamu kan yang mengajak kami, maka harus bertanggung jawab. Terus gimana? Ya jaluk pangeranmu. Nabi Musa berdoa. Terus fa'anzalna alaihimul manna wa salwa. Lalu diturunkan dari langit buah manna dan salwa. Langsung Pak. Enak kan gak ada usaha Israel. Kentekan banyu, protes mana ya Musa? Bekal air kita sudah habis. Kita dari mana bisa mendapatkan air? Minta pada Tuhanmu. Nabi Musa berdoa lagi, langsung idrib bi asokal hajar fan fajarat isnata asyrata aina. Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu, niscaya akan memancar 12 mata air. Langsung dituruti. Makanya ketika ditinggal wafat oleh Nabi Musa, gak tangguh Bani Israel, bercerai-berai. Kitabnya pun nggak utuh, rubah-rubah sama mereka. Ya karena itu jaluk ini DKI, jaluk ini DKI. Jadi gak soroh. Coba Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad pernah apa itu sahabatnya itu sambat, ya Rasul, saya itu sudah 1 hari 1 malam nggak makan ya Rasul. Ya. Rasulullah gimana? Kamu 1 hari 1 malam gak makan, saya sudah 2 hari 2 malam gak makan kok. Begitu Pak. Padahal Rasulullah kalau doa itu langsung Pak turun dari langit. Tapi Rasulullah tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh nabinya Bani Israel Rasulullah. Itu Rasulullah dalam mengembleng itu Pak. Makanya ini ketika tidak ikut perang, Rasulullah memboikot sampai tunggu keputusan dari langit. Saya baru menerima kamu bertiga 50 hari boikot. Nah ini makanya sekarang ini umatnya Nabi Muhammad itu menjadi umat yang tangguh ini ya, karena didikan dari Nabi Muhammad yang luar biasa. Dididik secara ilmu, dididik secara mandiri, berusaha gitu. Ya. Ada sahabatnya dari jauh datang menemui Rasul. Ya Rasul, saya itu cuma ingin satu ya Rasul, kepingin bersama-sama kamu di surga. Ya, saya kepingin bersama-sama panjenengan di surga ya Rasul. Rasulullah apa yang ini? Ya tak dongano aja kuwatir. Gak gitu Pak. Ya tolong bantu aku dengan banyak bersujud kepada Allah. Loh begitu. Gitu loh Pak. Caranya mendidik itu begitu. Ya tolong bantu aku untuk mohon kepada Allah dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah. Maksudnya ya ibadah saya nyereng awakmu ya tak dongano gitu loh. Ora kok langsung ya wis coba tak dongano gak gitu. Enak lah cara instan.
Akan begitu, yaitu dalam cara mendidik umatnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan menjadilah kalian ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang benar imannya. Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak pernah mengeluh, enggak pernah merasa berat membela Rasulullah, begitu. Nah, jadi itulah orang-orang yang jujur, yang tegak imannya, begitu. Maka tidak ada li ahlil Madinati, bagi penduduk Madinah, waman haulahum, dan orang yang hidup di sekeliling, di dekat penduduk Madinah, minal a'rabi, dari orang-orang A'rab Badui, orang Arab Badui, orang Arab desa yang jauh dari ilmu pengetahuan. Tidak patut, tidak pantas bagi orang-orang, bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sekitarnya dari kalangan orang-orang Arab, ayatakhallafu, mereka itu mangkir, tidak ikut berperang ar-Rasulillahi, bersama Rasulullah. Wala yarghabu, dan tidak patut mereka itu mencintai bi anfusihim, diri mereka sendiri, lebih mencintai diri mereka sendiri an-nafsi, daripada mencintai dirinya Rasul. Enggak pantas mereka itu mencintai dirinya melebihi cinta lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasul. Dzalika, demikian itu, bi annahum, karena sesungguhnya mereka, para penduduk Madinah dan orang-orang Arab yang tidak ikut berperang tadi itu, bi annahum, karena sesungguhnya mereka la yusibuhum, mereka tidak merasakan dzoma'un, dahaga, haus, mereka tidak merasakan haus, wala nasabun, dan mereka tidak merasakan kepayahan, wala makhmasatun, dan mereka tidak merasakan kelaparan, fisabilillahi, di jalan Allah, wala yata'una, dan mereka tidak melewati mautian, di tempat yang menyebabkan marah al-kuffar, orang-orang kafir. Maksudnya ayat ini, mereka tidak merasakan kemarahan orang kafir ketika mereka itu diusir dari pertahanannya, begitu. Wala yanaluna, dan mereka tidak merasakan bisa menimpahkan min aduwin dari musuh, nailan, yaitu suatu adab yang berupa dibunuh atau ditawan. Illa kutiba, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, yang mengalami haus, yang mengalami kepayahan, yang mengalami kelaparan, yang mengalami bentrok karena pengusiran tempat orang-orang kafir, yang mengalami membunuh atau dibunuh, illa kutiba lahum, kecuali Allah akan mencatat amal-amal mereka dengannya amalun solih, sebagai amal soleh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mengikuti perang Tabuk, yang merasakan kehausan, merasakan kepayahan, merasakan kelaparan, merasakan pengusiran dari orang-orang kafir, merasakan ada yang dibunuh, ada yang ditawan, melainkan semuanya itu adalah bentuk amal soleh. Allah akan mencatat amal-amal soleh mereka, apa yang dilakukan sebagai amal soleh. Innallaha, dan sungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin, balasan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan untuk membela agama Allah dalam sulitnya peperangan Tabuk yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wala yunfikuna, dan mereka tidak menginfakkan nafkah sohirotan, baik kecil, wala kabirotan, dan tidak pula yang besar. Wala yaqta'una, dan mereka tidak mengalami melewati wadian, lembah, illa kutiba, kecuali dicatat lahum bagi mereka
liyajziyahumullahu, Allah akan membalas pahala-pahala mereka ahsana ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa yang sudah mereka dermakan, baik harta, baik kecil ataupun besar, tenaga, pikiran, haus yang mereka alami, payah yang mereka rasakan, kelaparan yang mereka rasakan, maka niscaya Allah akan membalas mereka ahsana ma kanu ya'malun, dari sebaik-baik balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi balasan Allah itu melebihi dari apa yang kontribusi yang mereka berikan untuk membela agama Allah. Jadi secara umum itu memang begitu, Pak. Allah itu memberikan balasan terhadap amal kita ini lebih daripada yang kita lakukan. Itu berlaku di mana saja. Ini di peperangan, apalagi amal-amal yang lain. Apalagi amal-amal yang lain. Misalnya begini. Bagi teman-teman kita yang berkesempatan ibadah haji, maka beruntunglah mereka. Karena apa? Kelipatan pahala ibadah di sana luar biasa. Kan begitu kan? Luar biasa. Contoh misalnya, barang siapa yang sholat di masjidku, kata Allah, 1 kali sholat, maka itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid selain masjid Madinah, kecuali Masjidil Haram. Itu baru di Madinah. Kalau di Masjidil Haram, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat 1 waktu misalnya, sholat maghrib, itu lebih baik daripada sholat 100.000 kali di selain Masjidil Haram. Sepiro itu. Jadi misalnya sholat maghrib di Masjidil Haram 1 kali sholat, ya gitu kan, itu bandingannya podo karo 1000 kali 100.000 sholat maghrib di selain Masjidil Haram. Bahkan seluwe apik maghrib pisan mau do Masjidil Haram. Iku sholat maghrib, durung sholat isya, durung sholat subuh, durung sholat zuhur, durung sholat. Lah, lamanya ibadah haji itu yang haji reguler. Saya kemarin itu terhitung 42 hari haji reguler. Gitu. Di Mekah itu 1 bulan lebih. Di Madinah cuma 9 hari saya. Nah, alhamdulillah bisa arba'in. Nah itu kalau memandang kelipatan pahala sudah luar biasa. Durung pahalai tawaf, durung pahalai sa'i. Wah, banyak sekali. Makanya balasan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga. Kan begitu kan? Melainkan surga. Wong sak salat ae padha barek 1000 salat, kan begitu. 1 waktu. Sak salat ae padha barek 100.000 salat di Masjidil Haram. Nah, sekarang begini. Alangkah bahagianya teman-teman kita yang ada di sana. Nek ngono carane awak dhewe lak kalah, Ustaz. Ndone tanah air. Apakah Allah membiarkan bagi hambanya yang tidak berangkat haji? Tidak. Tidak. Loh, di sini loh keadilan Allah. Hadis Rasul mengatakan begini. Jenengan berengaken, terus jenengan lakoni muga-muga. Nggih. Man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, lalu dia tetap selesai sholat tetap duduk di situ. Yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Jadi mari sholat subuh, dia ini tetap zikir dulu. Ya, tsumma qa'ada, tetap longgo-longgo. Yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari muncul. Ketika matahari muncul, tsumma shalla raka'ataini, dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Sholat syuruk. Usolli sunat asyuruki raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat.
kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin, maka baginya mendapatkan 1 kali pahala haji dan 1 kali pahala umroh. Coba, bukan atau akan mendapatkan 1 pahala haji atau 1 pahala umroh, bukan atau dan, kan begitu Pak. Tak baleni meneh. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, terus dia lanjutkan berzikir tetap di situ sampai matahari muncul. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat suruh, maka baginya akan mendapatkan pahala 1 kali haji dan 1 kali umroh. Rasulullah melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin, sempurna, sempurna. Coba, bisa dilakukan? Bagi jenengan yang tidak ada ikatan kerja gitu, bisa ini. Loh, kalau begitu kan gak kalah sama yang haji, iya kan? Jenengan sekali saja melakukan sudah mendapatkan pahala 1 kali haji dan 1 kali umroh. 1 kali haji plus umroh. Coba. Lah nek rong dino, kalau 3 dino, kalau selama teman-teman melakukan ibadah haji di sana 42 hari, jenengan juga melakukan di sini surat suruh 42 hari. Kan wis iso ngimbangi. Nah, di situ loh Pak. Allah itu dalam memperlakukan hambanya itu adilnya di situ Pak. Ya. Bagi yang melakukan ibadah haji diberi apresiasi seperti itu, tapi bagi yang belum berangkat, apa dibiarkan? Tidak. Dikasih fasilitas yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan, ya. Mudah-mudahan bisa melakukan. Eman kalau enggak ini. Iya. Ya. Saya kemarin bulan Ramadan ya bisa melakukan karena masuknya kantor itu kan diundur bulan Ramadan. Jadi bisa menikmati itu. Sekarang kembali lagi ya, kalau ngambil itu ya rada terlambat ya. Ya berarti kita bisa mengambil kalau Sabtu sama Minggu. Tergantung kesempatan. Jenengan yang tidak ada ikatan dengan tugas di kantor jam dinas, ambil kesempatan itu. Memang Pak, cuma sholat 2 rakaat dikai ibadah, dikai apa? Pahala 1 kali haji dan 1 kali umroh. Coba ini gak ada bondo duit, iya kan? Nah begitu loh Pak, adilnya Allah itu Pak, begitu. Loh bagi teman-teman yang berangkat tahun ini, yo mereka sudah daftar sejak dulu, kan begitu ya? Just kono desek-desekan dan lain sebagainya. Nah, kita di sini enak gak ada bondo, juga sing iku ae. Nah, di sini loh, Pak. Ini loh bahwa Allah itu ini tadi saya mencontohkan ini loh, Pak. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah dalam memberikan balasan kepada hambanya itu ahsana ma kanu ya'malun. Balasan Allah itu lebih baik daripada yang dia lakukan. Itu maksudnya kan? Nah, sholat 2 rakaat loh, dikai pahala 1 kali haji karena 1 kali umroh. Apa gak lebih baik? Lebih baik balasan Allah kan daripada yang dia kerjakan. Dia kerjakan cuma berapa menit sih? Loh kan begitu. Tapi Allah memberikan pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Coba. Ini namanya ahsana ma kanu ya'malun. Allah berikan balasan pahala itu lebih baik daripada yang dia lakukan. Gitu Pak. Nah ini saya terangkan ya mumpung musim haji, mumpung eling ya. Jenengan mudah-mudahan bisa ngamalkan ini. Eman Ustaz. Rasulullah sampai mengulang 3 kali, tamatin, sempurna. Coba sampai diulang 3 kali sama Rasulullah. Maksudnya pahalanya itu sempurna, nggak akan dikurangi sama Allah. Itu gitu. Barangkali ada yang ditanyakan, apa?
terkait budi. Nggih Pak. Monggo dibantu Pak. Mau Bismillah. Nggih. Yang sholat sunat suruh Nggih. itu ada yang mengatakan ini itu sunat dengan sholat mutlak dan mengatakan sholat duha ini gimana tuh? Gimana suruh? Nggih. Sholat suruh itu sendiri Pak. Sholat duha sendiri. Sholat suruh itu sholat setelah munculnya matahari. Jadi matahari itu Pak, kalau muncul itu kan mulai dari tampak sedikit, terus kelihatan separuh, terus kalau matahari sudah biar di atas ufuk, di atas garis apa itu keluar dari garis apa itu keluarnya, terus sudah kelihatan bulan, itulah namanya syuruk. Dalam bahasa Arab namanya syuruk. Ya, gitu loh. Wong Jawa ngarani wis meletek sing ngene, meletek biar. Sudah semuanya bulat sempurna di atas garis. Itu namanya syuruk. Maka disitulah kita disunatkan sholat syuruk. Ini saya kira jam digital ini kan sudah disetel kan. Kapan tulu, nah, kan gitu kan. Tulu itu berarti sudah muncul. Ya sudahlah, jenengan sholat 2 rakaat. Atau ada yang mengatakan tunggu dulu selama 2 sampai 3 menit atau 5 menit, ya monggo. Saya kemarin ikut kajian yang namanya syuruk itu ya sudah muncul sempurna di atas garis, itu namanya syuruk. Nah di situ sholat 2 rakaat, gitu ya. Gitu. Setelah itu biasanya jam digital juga bunyi waktu sholat duha sudah masuk. Berarti ojo juru waktu sholat duha ya berarti beralih niat ke sholat duha. Jadi apa? Iya. Jadi sebentar Pak. Antara syuruk dan sholat duha ini dan masuknya waktu sholat duha ini sebentar kok. Bentar. Enggak banyak. Ya paling 10 sampai 15 menit Pak. Jadi mulai syuruk itu sampai 15 menit itu sudah masuk duha. Gitu loh. Ya, sekarang enak Pak, sudah disetel jam digital, insya Allah sudah semuanya. Kalau dulu itu sholat duha itu kapan dimulai? Kalau matahari sudah muncul 1 tombak, begitu Pak, bahasa kitab itu Pak. Qadru rumhin, 1 tombak lah, 1 tombak sak piro? Ya dikira-kira. Dan sekarang udah enggak sulit, sudah di setel dengan apa itu jam digital itu. Ya. Itu paham ya? Salat syuruk itu seperti itu. Nggih, Pak. Sami isrok sama syuruk sami. Nggih, sami. Nggih, sami. Sholli sunatas syuruki rakaataini, utul sholli sunatal isrok rakaataini sami. Isrok sama syuruk itu padha. Nggih. Nah, itu pahalanya luar biasa. Terus monggo dengan apa itu ambil kesempatan ini biar kita bisa menyamai pahala teman-teman kita yang haji, kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi maksudnya tuh kalau teman-teman kita di sana dengan begitu banyak kelipatan pahala, ya di sini aja menengahi. Ya ambil ini biar kita juga bisa nyamai lah. Di sini loh keadilan Allah itu Pak, di sini ini Pak. Keadilan Allah dalam rangka mengapresiasi hambanya itu di sini. Ya, itu penghargaan Allah. Gitu guys. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat dan ada lagi tak? Sambung. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk bisa melakukan dan bisa istiqomah. Mohon kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.